Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pico Stefano dan rekan saya Muhammad Iqbal Maulana. Kami dari jurusan Kesehatan Rekreasi Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Padang ingin mewawancarai salah seorang atlet atlet para layang yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Baik, di sini saya sudah berada di kediaman dari salah seorang atlet tersebut, yaitu Abang Lotio Amerika. Baik, kita coba tanya-tanya kepada beliau. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Udah, mari silakan duduk Bang. Baik, terima kasih. Baiklah, bagaimana? Apa yang bisa saya bantu Bang? Jadi gini Bang, kami dari jurusan Kesehatan Rekreasi Fakultas Ilmu Olahragaan Universitas Negeri Padang, kami mendapatkan tugas dengan mata kuliah olahraga pariwisata. Jadi kami di sini suruh mencari informasi tentang olahraga pariwisata yang ada di daerah masing-masing. Jadi kami di sini memilih olahraga pariwisata yaitu para layang yang ada di Gorong Semulit, Tenaga Administratif Kecamatan Pulau Kabupaten Dharmasraya. Jadi di sini kami ingin mencari beberapa informasi terkait bagaimana sejarah awal dibentuk, bagaimana manajemen olahraga, terus bagaimana perkembangan olahraga itu dari dulu sampai sekarang, dan bagaimana prestasi-prestasi yang bisa dicapai dari olahraga tersebut. Sebelum kita tanya-tanya tentang olahraga pariwisata pralayang ini, jadi kami ingin mengetahui bagaimana kabar Abang hari ini, apakah sehat? Ya, alhamdulillah saya sekarang sedang sehat. Alhamdulillah. Jadi gimana nih kesibukan Abang saat ini? Apa aja kegiatan-kegiatan yang Abang dalam kehidupan sehari-hari? Ya, saya biasanya cuma di kuliah. Kalau di hari Sabtu Minggu itu latihan untuk persiapan tahun besok. Kesibukannya sekarang lagi persiapan paspor sampai kuliah kan? Jadi langsung aja Bang, kita tanya-tanya tentang olahraga pariwisata pralayang ini. Jadi kalau boleh tahu awal terbentuknya itu para layang ini kira-kira tahun berapa ya Bang? Terbentuknya pada tahun 2012 Bang. Awalnya itu merupakan ide oleh sang pemilik lahan tersebut, yaitu almarhum Syekh Umar, yang pada saat itu ditemani oleh seorang pelatih olahraga para layang ini, dan mulai dikembangkanlah olahraga para layang ini di lahan tersebut. Berarti awal terbentuknya itu tahun 2012. Jadi kalau boleh tahu, para layang ini kan juga termasuk olahraga aerosport Bang. Jadi kalau boleh tahu apa saja olahraga aerosport itu Bang? Olahraga pada aerosport ini banyak jenisnya Bang. Yang pertama itu para layang, yang kedua yaitu gandole, yang terbang memakai hampir sama kayak payung, cuman dia segitiga Bang. Terus namanya aeromodeling atau bisa disebut pesawat remote control. Itu yang kedua pesawat tanpa awak. Yang ketiga yang sudah mulai canggih itu drone, dan masih banyak lagi Bang. Berarti lumayan banyak juga ya Bang jenis-jenis olahraga aerosport tersebut. Lalu awal mula Bang bisa masuk ke dunia para layang ini gimana? Awalnya itu dikenalkan oleh pemilik lahan tersebut Bang, Bapak almarhum Syarul Furqon, pada tahun 2017, dan mulai latihan selama kurang lebih 4 bulan, latihan dasar. Setelah itu bulan kelima latihan yang sudah mantap, yaitu langsung istilahnya free jump. Jadi cara pelaksanaan terbang udara terus mendarat itu gimana? Untuk pertama tuh take off kan Bang, ada dua cara atau dua jenis. Pertama yaitu
kita tetap menarik tapi kita saling menghadap ke payung. Kalau untuk landing, intinya kaki yang didahulukan. Terus kalau kategori-kategori yang diperlombakan itu bergantian dengan itu apa saja? Banyak jenisnya bang. Yang pertama itu KTM atau kecepatan mendarat. Di sana untuk memenangkan titik perlombaan KTM ini harus menginjakan kaki pada titik tersebut, sama kayak titik pada perlombaan panah, cuman titik yang kecil itu nilai yang besar. Terus jenis yang kedua yaitu namanya speed gliding atau yang paling cepat. Yang kedua yaitu thermal, yaitu soaring, terbang paling jauh. Yang keempat terbang mengejarkan target. Berarti dapat ya. Ya kalau lebih terbang. Kalau penilaiannya itu gimana Bang? Tentang cara penilaian itu apa saja dinilai? Kalau yang untuk KTM tadi itu kecepatan memang kecepatan mendarat, nilai kecil. Terus kalau yang speed gliding itu waktu yang cepat saat mendarat. Yang ketiga terbang paling jauh sejauh mungkin tanpa ada batasan. Yang keempat itu mengejarkan target dengan waktu yang tercepat. Terus kalau prestasi-prestasi yang pernah abang sendiri dapatkan itu apa aja Bang? Prestasi sih belum ada bang. Peringkat yang tertinggi cuma baru peringkat 4, dan itu pun hanya di tim. Berarti prestasi abang peringkat 4 terbaik ya? Ya. Jadi kalau prestasi yang didapatkan dalam Raya itu apa tadi? Waktu itu di tahun sekitar Pemprov di Padang tahun 2016 kan bang, itu didapatkan medali perak 1 itu pada jenis main speed gliding bang. Terus yang kedua jenis permainan, waktu itu ada tambahan jenis permainan namanya bom drop, cuman pada tahun sekarang sudah dihapuskan. Itu mendapatkan medali perak juga bang. Terus yang ketiga KTM mendapatkan perunggu. Terus pada tahun 2018 kemarin, kemarin mendapatkan medali perak pada tim jenis perlombaan KTM. Lalu untuk Pemprov tahun depan targetnya sendiri dari abang pribadi dan tim yang saya itu apa? Ya setidaknya dapat medali ya bang. Medali setidaknya di satu jenis permainan itu sudah cukup. Kalau anggotanya untuk turnamen untuk Pemprov tahun depan itu berapa orang? Apakah sudah dipilih oleh tim latih atau gimana? Untuk sekarang sih belum bang, cuman progres latihan sudah ada. Sebenarnya untuk seleksinya tidak ada bang, karena anggotanya sudah cukup, jadi tidak perlu seleksi lagi. Berarti jumlah anggotanya dari awal terbentuk sampai sekarang itu sama atau gimana? Dari awal terbentuk sekitar 5 orang, cuman ada perubahan jadi sekarang sudah sekitar 9 orang. Berarti sekarang 9 orang. Ya. Lalu dari awal abang menjalani karir sebagai atlet paralayang itu apakah pernah cedera dan tantangan awal masuk itu tantangan terbesar apa? Yang satu sudah jelas karena takut ketinggian ya buat itu. Yang kedua itu di udara itu kan sudah tidak ada pegangan lagi, cuman payung aja kan. Kalau misalnya jatuh tuh kan, kalau pada ketinggian sekian setidaknya kalau tidak patah, kalau tidak udah pasti meninggal kan. Jadi dari awal berkarir sampai sekarang abang belum pernah cedera. Karena bang, pertama itu
cedera paling kerasnya itu cedera di punggung Bang. Nah itu pemulihannya sekitar 2 minggu. Terus cedera yang kedua yang cukup parah tuh luka karena kayu bekas potong kan Bang, di bagian tangan kanan. Lalu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Bang. Sekarang kan lagi dampak pandemi ini. Jadi bagaimana manajemen dari olahraga wisata yang ada di Kota Kaya ini terhadap dampak dari pandemi ini? Setahu saya Bang, manajemen dari olahraga pariwisata ini mulai dari tanah sampai milik yaitu almarhum Syahrul Furqan SKM, yang mana beliau waktu olahraga pariwisata ini terbentuk menjadi salah satu anggota DPRD di Kabupaten Tanjung. Maka beliau menjadi pemilik Citayam tersebut, yang mana bagaimana Citayam ini pernah dipakai menjadi salah satu lokasi perlombaan pekan olahraga provinsi pada tahun 2014, dan pemerintah ikut membantu untuk menyalurkan dana sekaligus mensukseskan acara tersebut. Lalu dampak dari olahraga wisata ini terhadap pandemi ini gimana? Dampaknya karena lockdown ya Bang, jadi para atlet tidak bisa latihan. Terus pada yang awalnya rencana pada tahun 2020 yaitu dilaksanakan workshop, tapi karena situasi pandemi, jadi seluruh event untuk perlombaan olahraga ini ditunda sampai saat situasi pandemi ini kembali baik. Lalu bagaimana strategi yang dilakukan baik oleh pengelola, pemilik atau pelatih ataupun atlet sendiri di masa pandemi ini? Strateginya kalau untuk latihan Bang, yang biasanya latihan setiap Sabtu atau Minggu kan, yang sekarang karena situasi pandemi, jadi waktu latihan dipotong, jadi hanya 1 hari memang di hari Sabtu. Terus pada latihan biasanya disediakan air minum, tetapi sekarang sudah membawa air minum sendiri dari rumah. Terus kita menjaga jarak karena kita takut efek dari pandemi ini Bang. Berarti intinya sesudah pandemi ini kita harus menerapkan protokol kesehatan yang baik. Berarti kita harus memakai masker, rajin bawa botol minum di rumah masing-masing. Terus kalau untuk perkembangan yang dilakukan mulai dari awal dulu sampai sekarang itu perkembangan awalnya yaitu meratakan tempat untuk landing dan take off. Setelah itu membangun jalan. Yang kedua membangun beberapa tempat untuk para pengunjung. Yang ketiga yang pada saat sekarang ini pada proses pembangunan yaitu menara pandang, lalu rumah makan yang ada di sebelah menara pandang. mungkin sekian pertanyaan dari kami Bang. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa menjadikan bagi kami untuk bertanya, dan dengan melihat video ini semoga teman-teman kita atau para generasi kita bisa berminat untuk menjadi atlet paralaya. Terima kasih banyak atas waktunya Bang. Saya doakan, kami doakan semoga sukses untuk target dan prestasinya untuk Porprov tahun 2022. Terima kasih Bang. Oke Bang, kalau itu saya permisi dulu ya Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Ya Bang. Thank you.